Pada malam hari ini kita akan mengulik sejarah atau mitos atau legenda, yaitu tentang Minak Jinggo. Nah, sebagian orang kan masih penasaran itukah apa sejarah asli yang dibuat-buat atau hanya sebuah legenda. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita tarik aja salah satu kodam terkuatnya Minak Jinggo, yaitu Gede Usi Kuning. Kita masukkan saja ke dalam kumulator, kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan perintah dan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, kodam Gede Wesi Kuning milik Pangeran Minak Jinggo masuk ke dalam tubuh Mendetor Allah. Masuk full. Saya nampak surat tugasnya, nampak dibaca baik-baik. Hanya goib yang saya maksud, apabila penyusup langsung hancur Allah. Golongan apa? Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa saya bicara? Gede Wesi Kuning. Bentuknya apa? Kalau boleh tahu. Naga. Naga? Ya. Naga warna? Emas. Oh, emas. Pita suaranya semakin tersambung. Bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Bolehkah saya Ada perlu apa? Berani-beraninya menarik-narik saya kemana-mana. posisinya sekarang di mana sebelumnya? Aku di laut pojok sana. Oh, ujung Banyuwangi. Iya. Kamu tahu saya siapa? Siapa kamu? Saya salah satu jamaahnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Sedikit tahu. Nggih, sami-sami. Nggih, cukup. Ada perlu apa memanggil saya? Saya cuma ingin mengetahui, ingin mengungkap apakah kejadian yang dinamakan Minak Jinggo itu sejarah secara nyata atau sejarah secara dongeng, karena orang masih beranggapan itu simpang siur kejadiannya. Itu nyata, benar-benar terjadi, aku saksinya. Itu bagaimana? Boleh diceritakan? Cerita apa yang mau didengarkan oleh Jadi kan sampean kan salah satu pusakanya milik Minak Jinggo, benar? aku salah satu penunggu pusakanya beliau. Nah, itu kan sampean sudah bersama Minak Jinggo. Nah, itu sejarahnya beliau tuh bagaimana sampai meninggal itu seperti itu? Sejarahnya sangat kelam, penuh dengan ujian, penuh dengan siksaan. Boleh diceritakan? Beliau dulu seorang yang tekun, giat mempelajari ilmu,
giat bekerja, pribadi apik, suka membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus Tapi aku juga tidak tahu kenapa dunia ini berpihak kepada orang seperti itu. Tidak hmm, selalu ada pengkhianatan, ada tipuan-tipuan kepada orang-orang yang baik. ya, itu bagaimana ceritanya? Dikhianati seperti gimana? Banyak pengkhianatan yang telah beliau terima semasa hidupnya Hmm, dari yang musuh sampai yang keluarga berkhianat. Kalau yang musuh itu seperti apa? Coba diceritakan untuk pengetahuan bumi Belambangan, rakyat Belambangan seperti itu. Tuh Majapahit dia berkhianat kepada kita, Prabu Jinggo. Janji itu menikahkan siapa yang memenangkan sayembara tidak ditepati. Hmm, Terus ya, sabarnya masuk Allah. Hmm, Terus bagaimana? Hanya perkataan jujur yang terucap Allah. Hmm, Semakin jelas, semakin tahu masa lalunya Minajinggo. Terus beliau ditipu, Hmm, dihianati lagi, hmm, ditipu lagi sampai nyawanya keluar dari tubuh beliau. Keluar dari tubuh beliau seperti gimana? Bagaimana? Boleh dijelaskan? Mediator sampai menangis karena kesedihannya. Beliau orang baik, Ya, kenapa tega-teganya memenggal kepala beliau? oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika ingin membunuh, cukup tikam saja jantung beliau. Terus, Beliau orang biasa, hmm, orang baik. ya, Kenapa mereka sekeji itu? hmm, oh, beliau dipenggal seperti itu. Tidak hanya dipenggal, dipisahkan. Oh, iya, iya, iya. Hmm, Terus, Terus apa lagi yang mau ya, jadi itu kan pengkhianatan musuh ataupun lawan. Hmm, eh, Kalau secara kehidupan beliau tuh Minak Jinggo itu seperti apa? Biar juga masyarakat tahu kebaikan Minak Jinggo itu seperti apa. Nah gitu. Jadi tidak hanya pengkhianatannya saja, musuh dan kerabat beliau yang mengkhianati beliau. Seperti apa kebaikan beliau? dari seluruh sayembara beliau yang lakukan? Ya. Beliau tidak pernah satu kali pun membunuh. Beliau orang yang berhati lembut. Hmm, hmm. Terus?
Beliau suka menolong orang yang kesusahan. Oh, terus? Beliau rela bekerja demi orang yang bukan keluarga beliau. Hmm, iya, iya. Beliau seorang yang tekun menyembah Sang Yang Esa. Oh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalian tega-teganya? Ya, buat pembelajaran buat kita untuk selalu Bahkan sampai detik ini pun cerita beliau dianggap legenda. Keturunan Majapahit. iya, iya, iya. Ya, saya paham maksudnya. Jadi, kebaikan Minak Jinggo pun ketika sayembara, beliau tidak berani untuk membunuh lawan sayembaranya. Dan juga beliau itu rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya seperti itu ya. Kan beliau tidak kembali ke dunia untuk meluruskan sejarah. Oh iya. Beliau terima apapun yang ada sekarang. Ya. Beliau dianggap omong kosong, dianggap legenda. Ya. Ya. Sabarnya masuk Allah. Oh. Menjadi tenang. Menjadi damai Allah. Ya, ini juga saya juga pernah berwawancara langsung dengan salah satu juru kuncinya Prabu Tawangalun. Nah, beliau juga menceritakan bahwa Prabu Minak Jinggo itu dihianati. Nah, bukan beliau yang mengkhianati. Nah, seperti itu. Itu yang membisiki juru kuncinya itu siapa? Kok bisa tahu kejadian sebenarnya hampir mirip seperti yang Anda ceritakan? Aku sendiri. Oh, jadi beliau sendiri yang memberitahu juru kuncinya. Aku walaupun sering diperintah beliau agar menerima, tapi aku tidak tahu. Aku merasa terus harus membela beliau. Ya. Beliau berarti Minak Jinggo penuh dengan asih ya, penuh dengan kasih sayang ya. Begitulah sebenarnya kenyataannya. Oh iya, seperti itu. Sekarang tugasnya Anda apa? Apakah ada tugas khusus? Aku disuruh menjaga peristirahatan Suknan yang ada di sana sama guru kita. Oh, di salah satu alas itu, Iya, di ujung sana. penjaga makam beliau. Salah Iya, satu wali Allah itu. iya. Wali Yahya. Oh, alhamdulillah. Makanya aku langsung marah ditarik di sini. Oh iya. Mohon maaf. Iya, sama-sama. Saya juga mohon maaf menarik secara langsung. Seluruh ketidaksopananku karena jika menyangkut cerita-cerita Prabuku, tidak tahu kenapa hati ini selalu panas tiba-tiba. Ya. Dada ini bergejolak. Ingin sekali membunuh seluruh musuh-musuh Prabu. Tapi di genggaman Prabu aku dilarang membunuh. Seperti itu.
sekarang sudah Islam apa belum? Belum. Oh iya, ada tugas itu ya. Iya, Sudah, berarti Anda sudah kenal dengan guru kita semua. siapa yang tidak kenal di seantero Nusantara ini? Boleh disebutkan nama beliau? Beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, penguasa seluruh alam gaib yang ada di Nusantara ini, Subhanallah. Ya. dari tingkatan atas sampai bawah, Tingkatan atas sampai mana? Kalau boleh tahu. sampai langit kayangan sana, Hmm. tempat-tempat orang baik yang Berkumpul. ada di dunia dahulu kala. Oh iya. Sekarang kayangan apa masih ada? Iya. Apalagi eh, yang Anda ketahui tentang Sang Hyang Nur Cahyaning, apakah saling asih kasih sayang seperti Minak Jingga? Beliau melebihi Prabu, maka dari itu saya tunduk pada beliau juga karena perintah Prabu. Ya, ya, ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan kepada rakyat Nusantara ini, khususnya Belambangan, mengenai cerita Minak Jinggo. Lebih baik dijadikan legenda daripada disimpang siurkan buat menyesatkan orang lain. Ya, sudah itu aja. Sudah itu aja. Insya Allah, jika masyarakat melihat ini, masyarakat semoga bisa melihat sisi baiknya Minak Jinggo. Mungkin yang cerita-cerita dongeng tersebut yang lebih mengarah ke beliau sebagai pengkhianat memudar. Nah, seperti itu ya. Amin, insya Allah. Semoga saja. Amin. Jadi pun terima kasih atas waktunya. Bisa kembali ke tugasnya semula. Baik-baik. Oke. Dikeluarkan apa mau keluar sendiri? Keluar sendiri. Oh iya, monggo. Itu kita tadi berkomunikasi dengan salah satu kodam yang paling kuat yang dimiliki Minak Jinggo. Nah, seperti itu. Secara goibnya Minak Jinggo adalah apa ya? Cerita naga tadi, suatu seorang yang baik hati. Sejarahnya itu berbeda dengan yang diceritakan beliau. Jadi di sejarahnya beliau itu berkhianat, sedangkan secara nyatanya beliau yang dikhianati. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya sebagai wawasan kita untuk mengulik dan mengetahui sejarah-sejarah masa lalu. Dan juga dialog kami itu tidak harus dipercaya karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang positif-positifnya saja, sedangkan yang negatif tidak usah diambil dan diabaikan saja. Seperti itu. Sekian dari Pojok Misteri pada malam hari ini. Ya, jangan lupa tonton sampai full, sampai habis, share, like, dan komen, dan subscribe yang penting ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.